Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ari Cahyamawardi. Dalam video kali ini, Anda diharapkan mampu mengoperasikan bilangan menggunakan aplikasi Excel. Nanti ada beberapa operasi bilangan, diantaranya kali, bagi, tambah, kurang, akar, dan pangkat. Gunanya untuk apa? Tentunya ini nanti digunakan untuk aplikasi statistika. Diharapkan teman-teman sudah menginstal aplikasi, menginstal Excel ini. Kemudian tampilan Excel seperti ini. Ya, terdiri dari baris, kemudian ada kolom. Baris itu nanti diberi angka 1, baris 1, baris kedua, sedangkan kolom itu nanti hurufnya adalah A, B, C. Ini yang saya klik ini namanya sel. Nah, setiap sel itu memiliki alamatnya masing-masing. Contoh misalkan yang saya klik ini alamatnya adalah A1. Kalau saya ngeklik di sini, nah ini adalah alamatnya D1. Kalau saya ngeklik di sini, ini adalah D8. Nah, bagaimana mengoperasikan bilangan menggunakan Excel? Nah, yang pertama adalah rumus dituliskan dengan tanda sama dengan nanti. Jika nanti akan menghitung, misalkan 1 ditambah 1, maka di Excel Anda harus tuliskan dulu sama dengan. Operasi bilangan diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan, kali. Kalau misalkan di Excel itu nanti tidak menggunakan X, akan tetapi menggunakan simbol ini, bintang. Bagi itu menggunakan garis miring seperti ini. Tambah, kurang. Nah, akar dan pangkat, nanti saya akan jelaskan menggunakan notasi pangkat seperti ini. Akar nanti menggunakan notasi pangkat. Nah, contoh misalkan 5 ditambah 6. Di Excel Anda bisa menuliskan seperti ini. Misalkan saya dituliskan di sel ini sama dengan 5 ditambah 6. Maka sama dengan 11, ya. Bisa juga dengan cara lain. Cara lain adalah misalnya Anda mendaftar dulu bilangannya ini 6. Kemudian ini 5 dulu, saya tuliskan di sini 5. Kemudian ini 6. Misalkan ini adalah penjumlahan keduanya, Anda bisa tuliskan ini sama dengan 5. Nah, ini kan ada A3, maksudnya apa? Di alamatnya ada di sel A3 ditambah A4, maka sama dengan 11. Begitu contohnya. Bagi yang sudah mengenal Excel, langkah ini bisa Anda lewati saja. Jadi silahkan langsung ke video-video berikutnya. Atau bisa dengan cara 5 tambah 6 itu dengan rumus ini. Sum 5 A3.2 itu maksudnya sampai A4, kurung tutup, enter. Hasilnya 11. Bisa dipahami ya teman-teman? Kemudian contoh yang kedua, saya akan menuliskan contoh yang kedua di sebelah sini. 5 tambah 6 dikali 2. 5 tambah 6 tambah 6 dikali menggunakan bintang seperti ini, dikali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 17. Mengapa bukan 22? Nah, saya ingatkan kembali bahwa operasi bilangan yang didahulukan adalah perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Jadi yang didahulukan adalah 2 kali 6 12 ditambah 5 sama dengan 17. Bagaimana jika kita ingin mendahulukan 5 ditambah 6 baru dikali 2. 5 tambah 6 dikali 2
Nah, contoh yang ketiga ini, mohon maaf, ini contoh yang ketiga. Maka contoh yang ketiga saya tulis di kolom ke C ini. Maka caranya adalah harus menambahkan kurung 5 ditambah 6 kurung tutup. Ini artinya adalah dioperasikan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 2. Maka 5 kali 6 hasilnya 5 tambah 6 hasilnya 11 dikali 2 adalah 22 ya. Cukup mudah kan ya, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Kemudian contoh berikutnya, pangkat itu bisa dilakukan dengan ini. Pangkat itu simbolnya topi. Nah, topi seperti ini. 4 topi 2 maksudnya adalah 4 pangkat 2. Nah, saya contohkan di sebelah sini, misalkan sama dengan, jangan lupa sama dengan 4 pangkat 2, hasilnya berapa? 16. Bagaimana dengan akar? Nah, jadi misalkan Anda pengen memangkatkan berapapun bisa di sini di Excel. Misalkan 4 pangkat 20. Nah, misalkan ya, kita coba 4 pangkat 20. Iya, ini hasilnya sangat besar sekali. Ini maksudnya adalah 1,09951 10 pangkat 12 ya. Jangan bingung dengan notasi ini. E plus 12 ini maksudnya adalah 1,1 kali 10 pangkat 12. Bagaimana dengan akar? Misalkan contoh ini, akar 4 itu kan sama dengan 2. Akar 4 ini bisa dituliskan seperti ini, 4 pangkat 1/2 ya. Jadi akar 4 ini bisa dituliskan 4 pangkat 1/2, hasilnya 2. Kita coba ya. Kita akan mencoba yang menggunakan SQRT. SQRT itu maksudnya adalah square root, akar pangkat ya. Kita tuliskan SQRT. Berapa yang akan diakar? 4 sama dengan 2. Atau bisa Anda tuliskan juga 4 pangkat setengah, harus dikasih kurung ya, 1/2. Ini maksudnya dioperasikan terlebih dahulu 1/2-nya, dan 4 pangkat setengah, hasilnya berapa? Hasilnya 2. Ini yang rumus ini kan SQRT square root. Itu square root itu sama dengan pangkat setengah ya. Berbeda nanti rumusnya dengan pangkat sepertiga yang ini. Nah, tidak ada rumus di Excel menggunakan seperti ini square root. Square root itu khusus untuk pangkat setengah. Bagaimana kalau pangkat ini 27 akar 3? Maka sama dengan 27 pangkat akar 3. Hasilnya berapa? Saya tuliskan di kolom ke F ini. Sama dengan 27 pangkat, jangan lupa kurung, 1/3. Maka sama dengan 3. Bisa difahami ya teman-teman. Nah, ini adalah dasar Excel. Anda bisa mengoperasikan bilangan menggunakan Excel ya. Ini kan baru pengantar saja. Bagaimana kalau contoh di statistika? Misalkan contoh ini ya. Contoh misalkan kita pengen menghitung rata-rata. Rata-rata itu rumusnya mu. Nah, ini rata-rata untuk populasi. Itu sama dengan sigma X ditambah N. Sigma X itu maksudnya apa? Ini 82 tambah 61 tambah 74
tambah 65 dan seterusnya. Sudah saya tuliskan di sini. Nah, ini ya 8261 sudah saya tuliskan. Kita mencari sigma X-nya dulu. Saya tuliskan di sini biar mudah. Ini maksudnya di sini sigma ya. Sigma X itu sama dengan, bagaimana cara menjumlahkannya? Apakah kita akan menjumlahkan seperti ini? 1 tambah ini tambah ini C4. Bisa seperti itu. Akan tetapi cara ini tidak efektif dengan cara yang tadi menggunakan sum. Anda tuliskan ini C2, tarik saja ke sini sampai C11 kurung tutup. Inilah penjumlahan dari sigma X. N-nya berapa? N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka mu-nya atau rata-rata itu sama dengan 752 sama dengan, saya tuliskan 7, ini 752 itu kan ada di sel C12 dibagi N-nya berapa? N-nya sama dengan 10. Maka rata-ratanya adalah 75,2. Rata-rata nilai statistika adalah 75,2. Di Excel itu sudah menyediakan rumus rata-rata tanpa Anda menghitung manual. Sigma X dihitung dulu dibagi N. Rumusnya adalah average dari berapa sampai berapa? 82 sampai 80 ini kurung tutup, hasilnya adalah sama 75,2. Bisa dimengerti ya kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana? Nah, contoh yang lebih kompleks lagi, yang lebih kompleks ini contoh standar deviasi. Rumusnya sigma X min mu, sigma X min mu dalam kurung kuadrat dibagi N. Bagaimana menghitungnya? Saya ganti sheet baru, saya taruh angkanya masih sama, nama dan nilai statistika. Saya copy pastekan saja di sebelah sini. Nah, sebelah sini saya perbesar ya. Anda perhatikan dulu ini rumus ini, sigma dalam kurung X min mu dalam kurung kuadrat dibagi N ya. Yang pertama kita harus cari, ini kan ada rumus X itu maksudnya apa ya? Ini 82, 61, 74 itu X. Mu nya tadi kan kita sudah hitung, tapi di sheet yang sebelumnya kita tulis saja di sini average tulisannya average. Nah, ini fungsinya untuk menghitung. Di sini kita pakai tabel bantu X min mu. Nah, X min mu sama dengan X min mu kan ini dikurangi 75,2. Nah, 6,8 dan seterusnya, ini dikurangi ini. Nah, cara ini tidak efektif karena harus satu persatu. Bagaimana agar ini cara ini efektif? Maka ini saya kasih tanda dolar di sini. Tanda dolar itu artinya di harga mutlakan, maksudnya harga mutlak itu ini tidak dirubah ketika nanti ditarik rumusnya, itu tidak berubah. Nah, ini adalah X min mu, kemudian X min mu kuadrat. Maka saya tuliskan di sini X min mu
ini dikuadratkan. Bagaimana cara mengkuadratkan? Ya tinggal data ini dikuadratkan. Nah, hasil kuadratnya ini. Baru setelah itu ada sigma x min mu dalam kurung kuadrat. Ini maksudnya apa? Ya ini. Nah, saya tuliskan di sini ya. Ini maksudnya adalah sigma, karena menulis simbol di Excel itu susah. Sigma itu saya simbolkan dengan huruf E. X min mu dalam kurung kuadrat. Hasilnya saya taruh di sini sama dengan sum penjumlahan dari ini. Mohon maaf, harus ada kurungnya, sum kurung tutup enter. Inilah sigma x min mu kuadrat. Rumusnya masih berlanjut, dibagi n, saya tuliskan di sini n-nya ada berapa? 10. Maka saya tuliskan ini ya, saya tuliskan di sini, saya kurung dulu, dibagi n. Saya tuliskan di sebelah sini, sigma x min mu kuadrat itu kan sudah diperoleh ini, dibagi n nya berapa, tulis saja 10. Ini baru yang sebelah sini belum diakar, maka sigma atau standar deviasi itu rumusnya adalah ini diakar, maka SIRT diakar, ini enter saja. Dan hasil yang standar deviasi dari data ini adalah 7,71751. Di Excel tentunya sudah menyediakan standar deviasi baik untuk populasi maupun untuk sampel. Kita tanpa menghitung dengan proses ini langsung bisa ketemu. Nah, saya tulis di bawahnya ini ya, StatDev untuk populasi ini, kemudian Anda masukkan aja datanya ini, yang ini, maka hasilnya adalah sama persis ya. Jadi Excel memudahkan untuk kita untuk mencari nilai-nilai statistika. Yang terpenting adalah Anda mengetahui rumusnya dan bagaimana cara mengoperasikannya. Tentunya statistika itu mudah. Terima kasih, itu dari saya pengantar untuk aplikasi Excel untuk statistika. Contoh ini saya akan sampaikan di materi berikutnya, baik itu menggunakan Excel maupun SPSS. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.